Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini kita akan membahas pertandingan catur persahabatan yang lagi trending nih, antara Grandmaster Irene Sukandar dengan elo rating saat ini 2432 versus Dewa Kipas alias Dadang Subur. Ya, pastinya kalian sudah pada menonton kan permainan aslinya di channel Om Deddy Corbuzier. Dan di sini kita akan mengulas dan menganalisis permainan dari kedua tokoh viral ini yang dimainkan sebanyak 3 ronde. Baik, langsung saja kita lihat ini dia permainannya. Ronde pertama. Di ronde pertama ini, Irene Sukandar sebagai pemain putih dan Dewa Kipas pemain hitam. Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion C6. Pembukaan ini dinamakan karokan defense atau pertahanan karokan. Pion D4 dan dibalas pion D5, mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, pion kali pion. Gajah D3, kuda ke D6 mengancam pion. Pion E3, pion E6. Irene kuda ke F3. Langkah terbaik hitam di sini adalah gajah ke D6, mengembangkan perwira sekaligus menjaga petak E5 jika sewaktu-waktu kuda naik. Di sini Dadang menjawab dengan kuda ke F6. Irene rokade pendek. Sekali lagi peluang bagi hitam untuk memajukan gajahnya ke petak D6, namun pada permainan aslinya Dadang lebih memilih ke petak E7, persiapan rokade pendek. Irene gajah ke F4, Dadang rokade pendek. Irene kuda ke E5 mengajak pertukaran kuda. Dadang kuda ke E4, lalu pion F3 mengusir kuda. Dadang kuda kali kuda, gajah kali kuda. Kuda mundur ke F6. Irene menteri ke C2, menyerang pion 2 kali. Dadang pion ke H6. Kuda ke D2 dan dibalas gajah ke D6 mengajak pertukaran gajah. Irene benteng ke E1. Pada posisi ini terlihat semua perwira putih berada pada posisi aktif dan sangat agresif menyerang. Sementara hitam terlihat gajah dan benteng yang masih dalam keadaan tertutup. Di sini Dadang kuda ke H5 dan dibalas pion F4 untuk mencegah kuda naik. Hitam pion B6 mencoba membuka jalan keluar gajahnya. Irene menteri ke D1 menyerang kuda. Kuda ke F6, menteri ke F3, gajah ke B7. Pion F5 mengajak pertukaran pion. Di sini tahukah kalian jawaban dari Dewa Kipas? Ya, menteri ke C8. Awalnya saya berharap itu adalah sebuah jebakan tingkat dewa. Ternyata bukan. Sebuah langkah blunder yang begitu fatal dari seorang Dewa Kipas. Baik, mari kita analisis langkah ini. Setelah putih mengajak pertukaran pion, langkah terbaik hitam yang seharusnya adalah memakan pion. Putih gajah kali pion, gajah kali gajah. Pion kali gajah sekaligus mengancam kuda. Kuda ke E4, gajah kali kuda, pion kali gajah. Kuda kali pion, gajah kali kuda, dan benteng kali gajah. Nah, pada posisi ini hitam dan putih pun masih seimbang. Oke, kita kembali pada permainan aslinya. Setelah Irene pion maju menyerang pion, Dewa Kipas menteri ke C8. Ya, jelas saja dong Irene memakan gajah yang gratis ini. Baik, mari kita analisis. Pada posisi ini Irene pun bisa saja tidak memakan gajah ini loh, Ces. Posisi Pak Dadang memang sudah benar-benar nggak tolong lagi. Biarpun ini gajah gratis, nggak dimakan pun hitam sudah pasti kalah. Mari kita lihat.
andaikan Iren membiarkan gajah dan memakan kuda, lalu jika pion ini memakan gajah, maka selesai sudah. Menteri ke G4 ska. Raja ke H8, menteri ke H5 menyerang pion. Raja ke G7 melindungi pion. Pion kali pion. Jika pion kali pion, maka menteri ke G6 ska. Raja ke H8 dan ska mat. Oke, kita kembali pada posisi sebelumnya. Setelah putih gajah kali kuda, bagaimana jika pion tidak memakan gajah, melainkan pion kali pion? Baik, gajah kali pion dan menyerang menteri. Menteri ke C6 menghindari serangan gajah. Menteri ke G4 dengan ancaman ska mat di petak G7. Jika pion maju selangkah, maka gajah kali pion, pion kali gajah, dan menteri kali pion ska mat. Atau jika pion maju 2 langkah, maka gajah kali pion, pion kali gajah, lalu menteri kali pion ska. Raja ke H8, menteri ke H6 ska. Raja ke G8, menteri ke H7 ska mat. Nah, jadi gimana, Ces? Sampai di sini pastinya kalian sudah bisa menilai kan bagaimana kualitas dari permainan seorang dewa kipas. Baik, kita kembali pada permainan aslinya. Pada posisi ini, setelah dewa kipas menteri ke C8, Iren tidak mau ambil resiko. Ini adalah permainan pertamanya melawan dewa kipas. Jadi belum tahu gimana tipe permainan dewa kipas sebelumnya. Daripada nantinya salah kalkulasi, lebih baik cari aman saja. Di sini Iren memakan gajah tanpa kompensasi sedikit pun untuk hitam. Putih jelas unggul 1 perwira. Lalu dadang benteng ke E8, gajah ke E5. Gajah ke A7 mengajak pertukaran gajah. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Pion kali pion, benteng kali pion. Karena Iren sudah unggul kualitas, saling mengadu perwira pun tetap menguntungkan putih. Iren gajah kali gajah menyerang menteri. Menteri kali gajah, benteng kali benteng, pion kali benteng. Di sini putih benar-benar diunggulkan ya, Ces, baik dari segi posisi maupun dari segi kekuatan perwira. Pada langkah ke-24-nya ini, dewa kipas pun akhirnya menyerah kalah hingga skor sementara 1-0 untuk Iren Karisma Sukandar. Oke, Ces, sampai di sini saja video pembahasan ronde pertama pertandingan antara Iren Karisma Sukandar versus dewa kipas. Saksikan terus video ronde kedua dan ketiganya pada video selanjutnya hanya di Dunia Catur.